أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kufur itu, orang-orang yang kafir itu, dan orang yang suka berbuat dosa di alam kubur itu menjadi sangat lama. Karena seperti mimpi buruk, ya kan? Pernah mimpi buruk, ya naudzubillah ya. Ketika kita bermimpi buruk, kita diajarkan untuk segera bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan walaupun mimpi, Ibu, walaupun mimpi, tapi kan juga deg-degan deh. Iya kan? Walaupun mimpi loh, keringetan juga. Keringetan, ketika takut, ya takut betulan, ya kan? Badannya betul-betul terasa. Nah, itu padahal mimpi. Nah, kita tidak tahu nanti di alam kubur itu seperti apa modelnya, tetapi ini sebetulnya peringatan untuk kita semuanya, jangan sampai ya berbuat zalim, berbuat dosa yang nanti akan menyebabkan kita mendapatkan hal yang tidak baik seperti itu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal semacam itu. Nah, kita wajib mengimani hari akhir, hancurnya alam semesta. Wa mastamala alaihi min kharabi hadhil awalim, dan kandungan-kandungannya atau hal-hal yang mencakup terkait dengan hari akhir itu, min kharabi hadhil awalim, dari hancurnya alam-alam ini. Ya, karena alamnya tidak hanya satu. Ada alam kita manusia, kita alam indrawi ini kan. Ada alam yang tidak bisa kita indra, alamnya para jin, ya, yang mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ada nanti alamnya malaikat, ya, saya tidak tahu seperti apa modelnya, karena kita bukan malaikat kan. Kalau alam malaikat, ya malaikat bisa berada di alamnya sehingga kita tidak melihat, tapi dia bisa muncul di alam kita berbentuk manusia. Nah, jin seperti itu. Nah, itu mungkin malaikat dia lebih tinggi lagi model alamnya itu ya. Kita tidak mampu karena memang itu sudah di luar akal kita. Manusia itu diberikan kemampuan untuk bisa bernalar logis dan empiris, ya kan? Logis artinya dengan akalnya yang sudah Allah berikan, empiris itu dengan indranya yang mampu dia tangkap, indera mata, telinga, rasa, ya kan? Nah, itu empiris kan, nanti dia melihat, oh terjadi kok kejadiannya berulang-ulang terus seperti ini. Orang kalau sakit panas dikasih paracetamol kok itu bisa reda panasnya. Nah, itu kan diulangi, ada tikus dikasih paracetamol. Oh, ternyata reda. Besok lagi ada tikusnya sakit masuk angin, ya kan, kasih paracetamol lagi. Oh, ternyata memang paracetamol bisa meredakan orang kena panas, ya kan. Itu kan empirik. Ya kan? Jadi kira-kira itulah kemampuan manusia dan hati kita diberikan itu. Nah, di luar itu ya itu kita tidak bisa menjangkau ya. Jadi ini banyak alam-alam, maka disebut awalim di sini jamak, karena alam itu kita yakini ada lebih dari alam kita, tetapi bentuknya seperti apa. Nah, di sini tidak didetilkan. Intinya itu ada, sudah selesai ya. Jin itu ada, bahkan surat jin ada, surah jin itu juga ada. Artinya jin memang ada. Malaikat disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawatara minal ba'thi, dan wa tawatara, dan yang mutawatir. Apa mutawatir itu? Mutawatir itu adalah kabar atau riwayat yang diriwayatkan oleh banyak orang atau banyak perawi, banyak jalur, sehingga tidak mungkin ada kedustaan dalam riwayat tersebut. Nah, itu mutawatir. Nah, kemudian ada yang mengatakan jalurnya itu lebih dari 3. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Mungkin nanti ada yang mengatakan yang lain. Tetapi bahwa mutawatir itu jalurnya banyak, memang seperti itu.
Nanti kalau yang jalurnya terbatas biasanya kemudian diberikan istilah lain. Katakanlah kalau ada riwayat atau hadis hanya satu jalur, itu diistilahkan dengan gharib. Hadisnya gharib karena jalurnya cuma satu. Kalau jalurnya nanti dua dari sahabat sampai akhir itu paling minimal dua, maka dia disebut aziz. Kalau nanti jalurnya ada tiga, nanti disebut masyhur. Nah, itu kan masyhur bahasa Indonesia. Nah, kalau lebih dikatakan mutawatir. Karena ketika di sahabat itu sudah tiga, kemudian turun-turun sampai kepada pencatat atau mukhorijnya, itu kan nanti kemungkinan akan lebih dari tiga. Nah, itu jadi diriwayatkan oleh banyak jalur, ya minimal tiga tadi di setiap tobaqatnya, sehingga tidak mungkin ada kebohongan, ya maka bisa disebut mutawatir, lebih dari tiga. Nah, jadi kalau ada riwayat-riwayat yang mutawatir yang menceritakan tentang pertama yaumul ba'tsi minal ba'ts. Ba'ts itu artinya adalah kebangkitan, ya. Jadi ketika kita sudah di alam kubur, kita ini kan perjalanan. Jadi ini kita jangan pernah lupa, kita ini dalam perjalanan hidup yang panjang. Jadi perjalanan kita itu tidak hanya kita kecil sampai kita tua di dunia, lebih dari itu perjalanan kita itu. Jadi ketika di dunia ini pun kita sudah diajarkan kun ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, ya kun ka'annaka gharibun, jadilah engkau itu seakan-akan gharibun, orang yang asing atau orang yang abiru sabilin, sedang berada dalam perjalanan. Ada tambahan di dunia, tidak salah di redaksi itu. Jadi di dunia ini kita hendaknya seperti orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan. Bagaimana itu? Seperti ada sebuah masjid di pinggir jalan raya, itu kemudian ada orang asing bukan penduduk situ, datang, kemudian sholat, setelah sholat kemana dia? Melanjutkan perjalanan. Itulah kita. Di sini kita hanya mampir, ya kan, kemudian menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Kalau sudah selesai, kita melanjutkan perjalanan. Lalu kebutuhan kita di dunia itu apa? Nah, kita di dunia ini kan mencari bekal untuk perjalanan selanjutnya. Sebaik-baik bekal adalah takwa, ya kan? Dan takwa itu kan inti dari ibadah. Karena kita kan kalau memaknai ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bimtitsali awamirihi wa jtinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu kan takwa. Kemudian ditambahkan wa amila bima adzina bihi syari', dan mengamalkan dengan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibadah. Jadi intinya itu. Kita di sini pokoknya hanya untuk ibadah, mencari bekal takwa. Nah, nanti kemudian kita melanjutkan perjalanan kita. Nah, gitu saja. Maka nanti ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini, masuk di alam kubur, ya, yang bentuknya juga detailnya kita tidak tahu. Intinya di alam kubur seperti tadi, yang beriman ya sudah bisa merasakan ya mimpi baik lah, pokoknya sudah merasakan wah surga itu enak dan lain sebagainya. Yang kafir, kufur dan banyak bermaksiat ya akan merasakan akibat dari perbuatannya gitu sampai nanti dibangkitkan. Dan untuk membangkitkan itu mudah bagi Allah. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu kan biasanya dalam Al-Qur'an diceritakan mereka meragukan, masa orang sudah hancur tulangnya, sudah hancur kulitnya, itu kok bisa dibangkitkan. Kalau zaman sekarang kalau masih ada yang ragu sebetulnya ya tidak pas ya. Karena sekarang itu kan kita sudah paham bahwa ternyata setiap manusia itu punya DNA. Ya, yang DNA itu merupakan simpanan dari program seluruh tubuh kita. Sehingga bisa dibuat katakanlah dari satu bagian tubuh kita diambil. Nah, itu sudah memuat program dari seluruh tubuh kita. Sehingga kalau ada tersisa satu bagian kecil dalam tubuh kita ini, sebetulnya bisa terbentuk lagi tubuh yang seperti kita ini dengan keunikan masing-masing. Kan kita unik masing-masing itu ya. Punya ujung jari yang sempurna dikatakan dalam surat Al-Qiyamah itu. Karena masing-masing kita memiliki ujung jari yang
berbeda, memiliki retina mata yang berbeda, saking sempurnanya kita. Sehingga tadi itu saya membaca informasi itu ada kalau mau mendaftarkan diri, mendaftarkan retina matanya nanti dapat uang katanya. Saya tidak tahu itu modelnya bagaimana, tetapi intinya retina kita ternyata berbeda dan itu menjadi identitas, ya kan? Jadi nanti gampang identitas itu udah kelihatan. Oh ini siapa, oh siapa. Jadi identitasnya nggak perlu KTP, ya kan? Retina mata itu menunjukkan siapa kita, ujung jari kita menunjukkan siapa kita. Jadi nggak akan pernah tertukar, gitu ya, nggak akan pernah tertukar. Itu menjadi kuasa Allah untuk membangkitkan kita semuanya. Kemudian fi yaumin nasyr. Nah, yaumin nasyr itu hari di padang mahsyar di mana kita nanti dikumpulkan. Kemudian nanti setelah dikumpulkan maka kita akan fi yaumil hisab. Kita akan dihisab, dihitung amal perbuatan kita dan semuanya itu nanti akan dihitung. Sehingga dalam surat Al-Kahfi itu ada satu ayat yang sangat menarik. Wa wudiyal kitabu fatar mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Ini nanti di hari kiamat itu ya. Ini orang kafir itu nanti kaget. Loh ini kitab apa? Kok kitabnya itu semuanya dicatat, yang kecil juga dicatat, yang besar juga dicatat. Dan apa yang kita lakukan itu tampak hadir di depan kita. Oh iya, saya dulu itu kayak gini, saya dulu itu seperti ini ya. Nah, kita berlindung dari segala hal-hal yang tidak baik, ya kecil maupun besar. Semuanya tercatat, yang kecil pun seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita membaca Al-Qur'an surat Al-Kahfi, kemudian di surat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu ya, zalzalah itu. Itu menunjukkan kita ini seharusnya umat Islam memperhatikan hal-hal yang kecil. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, apakah itu hal baik maupun hal buruk. Artinya apa? Ketika kita melakukan hal kecil dan itu buruk, ya kita segera beristighfar, minta ampun kepada Allah, ya. Karena dari keburukan yang kecil itu ketika berkumpul menjadi banyak, ya kan. Jangan meremehkan tumo, itu bahasa Indonesianya apa Ibu ya? Kutu ya. Jangan meremehkan kutu di rambut satu ya. Itu nanti bisa berkembang biak loh, ya kan? Nah, hati-hati ya, dosa kecil satu nanti jangan-jangan berkembang biak kayak kutu di rambut itu. Nah, maka ketika ada kutu satu, mumpung masih satu, langsung dia habisi kutunya kan. Boleh nggak kita membunuh kutu? Ya bolehlah ya kan, nggak apa-apa. Karena itu termasuk yang mengganggu kita. Tentu ya ini semuanya dalam kehendak Allah ya. Ada hewan-hewan yang suka mengganggu manusia dan merugikan manusia. Terkadang saya berpikir sebetulnya apa ya itu ya. Nah ini wallahu alam, tetapi ya ketika dia memang mengganggu kita ya saya yakin itu tidak apa-apa. Kita bunuh kutu, karena memang dalam riwayat itu ada beberapa contoh hewan yang memang boleh kita bunuh, bahkan harus kita bunuh kalau kita ketemu sama dia apalagi di kediaman kita, seperti ular. Nah, ular, kalau ada ular di rumah kita bunuh seperti itu. Nah, maka dari situ kan kita bisa mengambil kesimpulan, berarti ini hewan-hewan yang mengganggu kita, bisa menyebabkan penyakit, membahayakan diri kita, ya kita bunuh, tidak apa-apa. Kalau tidak membahayakan ya biarkan saja, seperti capung, ya kan, kupu-kupu itu kan ya biarkan saja. Gitu. Burung tidak ngapa-ngapain ya. Nah, jadi setelah hisab nanti semuanya dihitung, maka itu kita harus memperhatikan yang kecil-kecil. Termasuk kebaikan kecil, ibu-ibu semuanya. Sampai ada, saya mungkin beberapa kali menyampaikan, ada orang barat itu nulis buku namanya Atomic Habit. Intinya adalah bagaimana kita menghargai perbuatan-perbuatan baik yang kecil. Ini padahal bukan orang muslim loh. Tapi dia kok nulis buku seperti itu. Bagaimana menghargai setiap kebaikan kecil. Dan ternyata menurut
penelitian beliau, dengan menghargai yang kecil-kecil itu bisa merubah diri seseorang menjadi diri yang hebat. Nah, itu kan dia contohkan seperti ini. Ada namanya klub klub sepeda, kalau tidak salah di Inggris atau di Perancis, saya lupa, di awal buku itu dia ceritakan. Awalnya dia tuh kalau lomba kalah terus gitu. Nah, akhirnya pelatihnya itu menerapkan model atomic habit itu. Bagaimana memperhatikan setiap kebaikan-kebaikan kecil. Apa kebaikan kecil itu? Pertama, jangan sampai sepedanya itu berdebu. Karena nanti kita tidak tahu seandainya ada atletnya yang alergi debu atau bagaimana. Kemudian dipastikan saddle-nya itu saddle yang nyaman. Nah, itu. Kemudian dipastikan celana yang dipakai adalah celana yang nyaman, yang tidak, pokoknya yang darahnya bisa lancar dan lain sebagainya. Kemudian dipastikan bantal ketika tidur itu juga bantal yang nyaman, sehingga ketika tidur itu dia bisa menjadi pulas. Kemudian dipastikan lagi tempat sepedanya itu juga berwarna putih, sehingga nanti kalau ada debu di sepedanya itu ketahuan dan bisa dibersihkan. Hal-hal yang kecil itu terakumulasi, mereka itu bisa menjadi juara satu berulang-ulang. Nah itu, jadi ternyata malah yang nulis mereka. Nah itu sehingga ada sebuah mahfudot, kata mutiara itu al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu mutiara yang hilang dari orang mukmin. Padahal itu kan sebetulnya kita, bahwa yang kecil-kecil itu juga Allah perhatikan. Jadi kebaikan-kebaikan kecil itu penting. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis, termasuk iman imatatul adzani thoriq. Jadi hanya sekedar menyingkirkan bahaya di jalan itu juga iman loh. Nah, dan iman itu sering sekali dihubungkan dengan amal soleh. Ya kan? Jadi ada di jalan ada kerikil, disingkirkan. Itu ternyata iman. Apalagi lebih dari itu. Nah itu, jadi saya kira penting itu ya, karena nanti semuanya akan dihisap. Nah, ketika berbuat kesalahan kecil, istighfar, langsung minta ampun kepada Allah. Karena ya kesalahan kecil itu nanti kalau kita tidak segera tutup akan membuat hati kita tertutup ya, dan nanti akan terakumulasi menjadi kesalahan yang banyak. Ketika banyak berbuat zalim, nanti kita bisa mendapatkan balasan dari Allah, supaya nanti Allah ingin membersihkan. Oh ini kok dosanya banyak, Allah cinta sama hambanya. Duh ini hambaku kok kebanyakan dosa gitu kan. Saya ingin masukkan dia ke surga supaya nanti bisa di surga maksimal. Ya sudahlah, ini hambaku saya uji dengan sakit lah biar dosanya pada rontok, ya kan? Nah, apakah kita mau seperti itu kan? Nah, sebelum nanti diuji dengan model semacam itu, kita istighfar duluan. Nah, gitu. Sehingga yang kesalahan-kesalahan kecil itu tidak terakumulasi. Nah, nanti semuanya akan dihisab. Nah, setelah dihisab nanti ada namanya yaumul jaza. Semuanya akan dibalas sesuai dengan amalannya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzalimi hambanya seorang pun. Tidak pernah menzalimi. Semuanya dibalas sesuai dengan amalan kita. Nah, maka silahkan nanti kita semuanya saling bermuhasabah diri saja. Jangan menyalahkan yang lain, mending ke diri sendiri. Saya bagaimana nanti di yaumil hisab dan yaumil jaza nanti, ya kan? Karena nanti saksinya itu sudah tidak bisa disuhab, karena saksinya tubuh kita sendiri, ya kan? Tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi, dengan cara komunikasi sendiri yang kita tidak paham bagaimana cara komunikasinya. Dan sekarang itu malah ini, AI itu artificial intelligence, itu kan sekarang dia sudah banyak modelnya. Kemarin itu ketika ada seminar di Wadi itu, pelepasan wisuda itu, pematerinya itu memberikan contoh. Jadi ada AI itu yang dia menjadi customer service, pelayan. Ada yang AI itu menjadi customer atau konsumen. Nah, yang satu itu nelpon customer service-nya, yang satunya melayani dia. Kemudian dia kenalan. Kemudian dia ngomong, aku AI loh. Satunya juga bilang, aku juga AI. Kalau gitu kita ngomong pakai bahasa AI yuk gitu. Ngomongnya cuma titit, yang satu juga jawab titit, tapi semuanya paham. Nah, gitu. Jadi ada bahasa yang kita tidak pahami.
Seperti bahasa HP, ya ketika HP berkomunikasi dengan HP yang lain. Itu kan dengan bahasa sendiri yang kita tidak bisa tangkap. Tapi ketika keluar dari HP muncullah suara yang bisa kita pahami lagi. Nah, seperti itulah tangan kita semuanya punya bahasa. Otak kita ketika mengendalikan tubuh ini ada bahasanya. Maka ada namanya computer brain interface kalau tidak salah. Bagaimana sebuah komputer yang dia itu bisa dikendalikan dengan otak. Nah, itu juga dikembangkan. Ternyata otak punya bahasa. Sehingga tangan kita bisa bergerak dengan perintah, ada perintahnya kan? Yang kita tidak bisa memahami bahasanya. Jadi bahasa itu banyak. Bahasa tangan, bahasa kaki ya. Semuanya memungkinkan dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di yaumil jaza, di hari pembalasan itu fayaqdi Allahu bainahum. Allah akan memutuskan antara mereka para manusia. Faminhum di antara mereka man yadkhulun nara khalidan fiha. Di antara mereka ada yang masuk neraka khalidan fiha, abadi kekal di dalamnya. Nah, ini kita naudzubillah ya. Seperti ini. Ada nanti yang masuk neraka. Jadi ya ini nanti iblis dan kawan-kawannya, setan dan kawan-kawannya. Maka kita harus berhati-hati. Sebetulnya orang yang beriman dan beramal soleh itu kan dia pasti masuk surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Oh, ini berarti orang beriman dan beramal soleh kan pasti masuk surga. Cuma kita ini ada makhluk yang dia tidak istilahnya tidak terima. Kalau kita ini orang beriman dan beramal soleh itu masuk surga. Siapa mereka? Ya, mereka iblis itu, ya, dan bala tentaranya, setan-setan itu. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran kita sudah diberitahu. Qala, nah si iblisnya berkata, Fabima aghwaytani, dan dengan apa-apa yang kau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka setan berjanji, la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh aku akan menghiasi bagi mereka di bumi ini, sehingga yang buruk tampak baik, yang haram tampak halal ya, yang jelek tampak indah. Nah, itu kerjaannya setan. Rumput tetangga terlihat lebih indah, itu yang ngerjain seperti itu setan. Ya, kalau kita sampai seperti itu, wah ini berarti sedang diganggu sama setan ya, dibisik-bisiki. Kemudian saya tidak tahu caranya bagaimana, tetapi kalau bocorannya dari dalam Al-Qur'an itu ya yuwaswisu, dia bisik-bisik. Ya, dibisik-bisik. Nah, tapi walaupun kita tidak mendengar secara langsung, nah itu saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi ya dibisik-bisik sehingga kita melihat, oh sepertinya berzina itu enak, macam itu. Oh, padahal itu dosa besar, dampaknya juga besar, dan banyak orang-orang jatuh itu gara-gara hal semacam itu ya. Ya kalau kita lihat berita kan banyak ya seperti itu. Tampak indah. Nah, itu kan gara-gara setan. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an itu siapa musuh kita? Musuh kita itu ya setan itu, aduun mubin, musuh yang nyata. Nah, kita harus hati-hati dengan mereka, dengan tipu daya mereka. Nah, nanti yang masuk neraka itu ya setan dan kawan-kawannya lah, kira-kira seperti itu. Khalidan fiha wa la yakhruju minha, dan tidak keluar darinya. Nah, di sini disebutkan siapa mereka itu? Al-kafiruna wal musyrikun. Di sini sudah diterangkan. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kafir secara agama, musyrik ya karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minhum, dan diantara mereka man yadkhulu fiha, ada yang masuk ke dalam neraka, summa yakhruju minha, kemudian keluar dari neraka itu. Ya, jadi di neraka dia mendapatkan azab, tapi kemudian keluar dari neraka, masuk ke surga. Humul mu'minuna al-asun, mereka adalah orang yang beriman tetapi bermaksiat. Nah, ini dia mukmin, tapi ya mukmin imannya ya jelas ini tidak sempurna, dan imannya
ya kurang kuat sehingga dia banyak bermaksiat. Ya bermaksiat, maka kita harus hati-hati. Naudzubillahi min dzalik ya. Dengan berbagai macam ragamnya maksiat itu. Maka kita diajarkan seperti ini. Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu itu suka berbuat salah malam dan siang. Ini yang menyatakan Allah. Tidak usah sensi, Ibu ya. Biasa saja. Allah menyatakan, memberitahu ternyata kita itu suka berbuat salah. Nah tadi mungkin kesalahannya itu kecil-kecil yang kadang kita tidak sadar. Nah itu hati-hati. Ya. Punya pikiran negatif, pikiran yang tidak baik, kan salah. Oh, kadang kita tidak sadar. Suka menyalahkan orang, padahal kesalahan kita sendiri. Ya kan? Loh, kamu nyalahkan orang. Nah, kita tidak sadar atau mungkin kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Nah, itu kan kesalahan. Kita suka salah malam dan siang. Tapi kata Allah menegaskan, ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku ini mengampuni dosa semuanya. Nah, jadi Allah itu apa ya istilahnya itu memberitahu kita, tapi mungkin itu akan membuat kita, aduh, kok dibilang salah terus, gitu kan? Tapi kemudian Allah membuka diri, ana aghfiru dzunuba jami'a. Nah, kemudian apa sikap kita? Sebetulnya Allah hanya ingin menyampaikan supaya kita itu banyak beristighfar, ya kan? Fastaghfiruni aghfir lakum, maka beristighfarlah, banyaklah beristighfar karena Allah akan mengampuni kita. Nah ini, jadi supaya kita tidak menjadi al-mu'minun al-asun, ya kita banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah. Terutama tadi kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita tidak sadar, kita mulai pelajari. Dan itu berdampak. Tadi sudah kita sampaikan salah satu yang pelajari tadi, yang atomic habit tadi. Ternyata perbuatan kecil itu berdampak. Karena gini, nanti konsepnya itu seperti kedustaan akan diikuti oleh kedustaan selanjutnya. Konsepnya sebetulnya seperti itu. Kebiasaan kecil baik itu nanti akan berdampak kepada kebiasaan kecil lainnya yang juga baik, berdampak kebiasaan kecil lainnya yang baik, dan terus seperti itu, seperti sebuah rantai pasok ya, seperti sebuah rantai berjalan. Tapi kalau dia perbuatan buruk kecil, nanti akan terikat atau berdampak pada keburukan yang kecil lagi, berdampak pada keburukan yang kecil lagi, dan itu kan lama-lama akan terakumulasi menjadi besar. Nah ini maka kita hati-hatinya di situ. Nah jadi nanti ada yang masuk ke neraka kemudian keluar, mereka itu al-mu'minun al-asun, orang mukmin yang bermaksiat. Kemudian wa minhum mayyadkhulul jannah, ada yang kemudian masuk ke dalam surga, fayakhludu, dan dia itu kekal. Humul mu'minun as-sadiqun, mereka adalah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Nah ini siapa orang yang beriman sebenar-benarnya? Salah satunya kita bisa melihat pada surat Al-Baqarah 177 itu, yang menceritakan tentang albir. Laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang benar. Dalam bahasa lain namanya siddiqin atau siddiqun, sidik, gitu kan? Nah ini orang mukmin yang benar itu nanti dia masuk surga. Artinya dia ya hatinya tidak sakit seperti penyakit nifak itu ya. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan, itu apa yang ada dalam hatinya. Semoga kita semuanya menjadi orang yang semacam ini. Kalau dalam Al-Baqarah tadi 177 tadi diceritakan, disebutkan pertama mereka beriman.
beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, para nabi, kitab, seperti itu. Nah, lalu imannya itu kan berdampak atal mala ala hubbi, dia dermawan, ya, memberikan harta yang dia itu suka, dia cintai. Dan ternyata kecintaan kita terhadap dunia, terhadap harta itu suatu hal yang tidak baik bagi kita. Ya, ada istilah namanya penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Nah, ketika kita cinta terhadap harta, artinya kepemilikan kita terhadap harta itu bukan karena kebutuhan, tapi hanya karena nafsu atau karena kecintaan. Nah, itu hati-hati, nanti bisa mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu cinta dengan HP, ya kan? Bahkan melebihi pasangannya, kan? Kalau pasangannya suka ditinggal, Ibu, ya. Kalau HP dibawa kemana-mana, Ibu. Ya kan? Wah, nanti sudah dipanggil oleh Allah, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata lebih cinta HP daripada cinta Allah. Ya kan? Padahal dalam hadis sudah dinyatakan kita harus lebih mencintai Allah dibanding yang lainnya, dibanding anaknya, dibanding orang tuanya, dibanding manusia semuanya, harus lebih cinta Allah. Lah ini malah cinta HP. Nah, kalau seperti ini ya HP-nya diinfakkan saja, atal mala ala hubbi, ya kan? Nah, tapi kalau HP-nya itu memang kebutuhan kita untuk bekerja, kebutuhan kita untuk menjaga tali silaturahmi, kebutuhan kita untuk berkomunikasi, karena manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi dengan orang lain, kan? Nah, ya berarti ini ya memang kita butuh dengan hal itu. Nah, jadi beda ya nanti kepemilikan dunia karena kita memang membutuhkan itu, dengan kepemilikan dunia karena kita cinta terhadap dunia itu menjadi suatu hal yang berbeda. Nah, kita diajarkan ya kalau memberikan wa atal mala ala hubbi, ya, memberikan apa yang kita cinta. Dan itu takwa. Atal mala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, kepada kerabat, kepada orang yatim, kepada orang miskin. Sabar, memenuhi janji, dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata mukmin yang betul itu dia ada iman dalam hatinya, tapi kemudian mewujud pada amal soleh, sebagaimana dicontohkan dalam ayat tadi, ya. Nah, tentu itu contoh yang terbatas, itu albir, itu yang paling pokok disebutkan dalam Al-Quran, dan ada contoh-contoh lainnya yang tidak disebutkan. Jadi artinya kebaikan-kebaikan yang lain itu juga termasuk membuktikan atau termasuk amal soleh yang membuktikan keimanan kita. Termasuk sekarang hadir di majelis ta'lim, datang di sini untuk belajar bersama, itu juga kebaikan. Walaupun tidak disebutkan dalam ayat tadi, kan? Nah, tapi tidak ada yang memungkiri itu sebuah kebaikan. Nah, ini mukmin yang benar itu dia yang masuk surga dan abadi kekal di dalamnya. Ini pembahasan iman pada hari kemudian sudah selesai. Hanya satu paragraf saja. Semuanya sepakat dengan hal ini, ya kan? Ya, tidak ada yang berbeda dari kelompok Islam manapun. Nah, ini maka disebut usulul aqaid as-sahihah. Pokok-pokok akidah yang sahih, yang benar. Nah, ini sampai jam berapa, Pak? Oh, tinggal 3 menit lagi menjelang sholat isya. Nah, alhamdulillah kita tinggal satu pembahasan iman kepada qadha dan qadar. Nah, iman kepada qadha dan qadar itu lebih banyak pembahasannya, ada 2 paragraf itu. Sedangkan nanti terakhir ada penutup itu 1 paragraf. Nah, seandainya kita masuk di iman qadha dan qadar mungkin ya tidak akan selesai, tapi tidak apa-apa ya, ini ada waktu barang 2 menit, 3 menit sedikit. Kita masuk di qadha dan qadar. Memang biasanya disebut seperti itu ya, al-imanu bil qadha wal qadar. Namun sebelum masuk di masalah qadha dan qadar ini, mungkin saya sedikit ingin memberikan brainstorming ya, pembuka atau pengantar terlebih dahulu. Bahwa kalau dalam hadis itu disebutkan antu'mina bil qadari. Nah, qadar itu kan bisa diterjemahkan atau diartikan dengan ketentuan Allah.
khairihi wa syarrih. Ketentuan Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, pertama ketentuan Allah, ya. Ketentuan Allah itu sudah final terhadap diri kita. Namun kita tidak pernah tahu seperti apa ketentuan Allah. Dan kita karena tidak tahu, tidak boleh bersuudzon kepada Allah, bahwa Allah telah menentukan keburukan pada diri kita. Itu berarti kita bersuudzon. Kita diperintahkan untuk senantiasa husnudzon bahwa Allah memberikan ketentuan yang terbaik untuk diri kita. Itu pertama. Nah, karena kita tidak tahu dengan ketentuan Allah, maka kemudian sikap kita bagaimana? Nah, kita diperintahkan untuk senantiasa berupaya, berusaha supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia. Jadi tadi kan al-qadari khairihi wa syarrih. Kita diajarkan untuk mengupayakan khairi, yang baik ini. Apa dalilnya? Itu ya dalilnya ya Ibu ya. Itu adalah hadis dalam tafsir Ibnu Katsir, itu disebutkan ketika menerangkan ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu. Jadi ada seorang yang sakit dikunjungi oleh Rasulullah, dijenguk, kemudian dia ditanya, kamu sudah berdoa belum? Sudah, doanya bagaimana? Ya Allah, segerakanlah hukumanku di akhirat, disegerakan di dunia ini saja. Nah, kata Rasulullah, kamu tidak mampu kalau seperti itu. Kenapa tidak berdoa dengan doa ini? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Maksudnya apa? Minta sembuh. Sembuh itu ketentuan baik atau buruk? Baik. Sakit ketentuan baik atau buruk? Buruk. Nah, kita diajarkan untuk berupaya mendapatkan ketentuan yang baik. Ya, seperti itu, J. Jadi Allah memang sudah tentukan itu baik dan buruk, tapi kita diajarkan untuk berupaya mendapatkan ketentuan yang baik. Seperti itu. Lalu yang terakhir, karena ini terbatas, ketentuan yang buruk dan baik itu kalau dilihat dari perspektif akhirat semuanya baik. Nanti supaya kita tidak terjebak dengan perdebatan zaman dulu, karena perdebatan zaman dulu itu ada yang mengatakan seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan baik dan buruk. Ada yang tidak setuju, Allah hanya menetapkan yang baik saja. Debat. Nah, kita nggak usah debat seperti itu. Terakhir, dari sisi akhirat semuanya baik. Kenapa? Karena tadi sakit itu kan buruk dari sisi dunia, tapi dia baik dari sisi akhirat. Karena ketika sakit dosanya itu rontok, akhirnya nanti dia masuk surga. Jadi seperti itu kira-kira pengantarnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf seandainya ada kekurangan, kekhilafan dari apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.